Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, para penonton, para subscriber yang saya cintai dan yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya akan memberikan sebuah tema ceramah singkat agama dengan tema dengan berwudu kita akan mendapatkan mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan wudu kita dapatkan mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa penonton yang saya hormati, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang datangnya dari Ad-Dakha, Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya dan kemudian membaca surat Al-Qadar, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'il fajr. Maka Allah akan memberikan kepadanya di setiap satu huruf dari yang dibacanya, dari ayat Al-Qadar tersebut yang telah dibacanya, Allah memberikan 100 derajat, 100 kebaikan. Dan Allah juga akan menciptakan dari setiap tetesan dari air wudunya seorang malaikat yang akan memohonkan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Lalu yang dimaksud dengan membaguskan wudu di sini adalah menyempurnakan syarat-syarat wudu, rukun wudu, adab-adab wudu, dan juga termasuk sunnah-sunnah wudu. Kita telah mengetahui dan sudah menghafal, sudah memahami bahwa syarat-syarat wudu diantaranya adalah beragama Islam. Jadi artinya orang yang non muslim, orang yang tidak beragama Islam, ketika dia wudu maka wudunya tidak berarti baginya, wudunya tidak sah. Dan juga termasuk syarat-syarat wudu adalah dengan menggunakan air
yang suci dan mensucikan, atau bisa disebut air mutlak. Lalu kemudian termasuk rukun-rukun wudu kita pun sudah mengetahui, menghafal, yaitu sebanyak 6 perkara. Yang pertama adalah niat dalam hati dibarengkan atau bersamaan dengan rukun yang kedua, yaitu membasuh muka. Lalu yang ketiga membasuh atau mengusap 2 tangan hingga 2 siku-siku. Yang keempat membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima adalah membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Dan rukun wudu yang keenam adalah dilakukannya dengan berurutan. Lalu tata krama wudu adalah sebaiknya kita di dalam berwudu hendaknya dengan benar-benar berniat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga di dalam berwudu kita dengan tidak sambil telanjang. Artinya kalau kita berwudu hendaknya sambil menutup aurat kita. Jadi berwudu tidak dengan sambil telanjang. Ini adalah adab tata krama kita dalam berwudu. Lalu kemudian sunnah-sunnah wudu ini yang juga kita perlu perhatian, yaitu dengan mengawali membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian sambil menghadap kiblat kalau bisa, dan termasuk sunnah wudu berikutnya diantaranya adalah membaca doa sehabis wudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Di setiap selesai wudu, lalu kemudian membaca surat Al-Qadar seperti yang telah saya bacakan di atas. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, betapa dahsyatnya faidah hikmah dari berwudu. Setiap surat Al-Qadar, setiap huruf dari semua huruf yang ada di surat Al-Qadar, ketika kita baca sehabis berwudu, artinya sehabis membaca doa wudu lalu kemudian membaca surat tersebut, Allah senantiasa akan memberikan di setiap hurufnya 100 derajat, artinya 100 kebaikan. Bisa kita bilang 100 pahala di setiap satu hurufnya dari setiap huruf surat Al-Qadar yang telah kita baca sehabis berwudu. Lalu kemudian setiap tetesan air yang menetes, yang jatuh dari air wudu kita, Allah akan menciptakan di setiap tetesan, di setiap satu tetes air wudu yang kita gunakan untuk berwudu, Allah menciptakan seorang malaikat. Di tiap-tiap malaikat akan memberikan ampun kepadanya, kepada yang berwudu sampai hari kiamat. Maka dengan demikian hendaknya kita berwudu dengan menggunakan keran, tidak berwudu di sungai yang mengalir. Tidak mengapa kalau itu memang tidak ada keran, akan tetapi yang kita usahakan, kita cari, kalau itu memang ada dan memungkinkan, kita cari keran untuk berwudu agar supaya
tetesan-tetesan yang jatuh ketika kita membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut, membasuh kaki, itu akan nampak, akan jelas tetesan-tetesan air-air yang jatuh ketika kita membasuh anggota wudhu di badan kita. Para pemirsa yang saya hormati, juga terkait dengan ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a lis-sholati fa ahsanal wudu'a summa qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh. Yang artinya, barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu dia menyempurnakan wudunya, artinya menyempurnakan syarat, rukun, adab dan sunnah-sunnah wudu, lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia bangun berdiri untuk sholat, maka akan keluar darinya, akan keluar kejelekan-kejelekannya atau kesalahan-kesalahannya, seperti pada waktu dia dilahirkan dari ibunya. Orang yang berwudu dengan menyempurnakan syarat, rukun, adab dan sunnah-sunnah wudu, berniat untuk sholat, wudu karena berniat untuk sholat, untuk melakukan sholat, kemudian dia sholat, maka keluar dosa-dosanya yang kecil, dosa-dosa selain dosa besar, selain dosa syirik, keluar seluruh dosa-dosanya yang kecil sampai tidak tersisa sedikit pun di dalam dirinya, sampai tidak tersisa sedikit pun dosa-dosa kecil yang ada pada dirinya, bersih dari dosa kecil seperti waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Para pemirsa, para penonton, para subscribers yang saya hormati, hal ini Imamul Ghazali menafsirkan dengan adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu man tawadda'a li sholati fa ahsanal wudu'a tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh. Imam Ghazali menafsirkan hadis ini bahwa sesungguhnya orang yang berwudu, baik laki maupun perempuan, dan menyempurnakan wudunya, maka seluruh dosa-dosanya, dosa-dosa yang kecil yang ada pada dirinya itu akan dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bersih seperti bersihnya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang hampir mirip, yaitu man tawadda'a lis-sholati wa shalla kafarallahu dzunubahu
kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa baina sholatil ukhra allati taliha. Yang artinya barang siapa saja baik laki maupun perempuan, Islam, muslim, muslimah yang berwudu untuk sholat, maka Allah akan melebur seluruh dosa-dosanya, artinya dosa-dosa kecilnya, di antara wudu dan sholat yang akan datang, di antara sholat dan di antara wudu yang kemudian sholat dan sholat yang akan datang. Artinya sholat yang akan dikerjakan sehabis dia berwudu dan sholat di awal. Maksudnya begini para pemirsa yang saya hormati, ketika kita berwudu dengan menyempurnakan, dengan membaguskan wudu kita, memenuhi syarat, rukun, adab dan sunnah-sunnah wudu, kemudian kita membaca doa-doa wudu, sunnah wudu, dan membaca surah Al-Qadar, menyempurnakan dengan semua itu, maka apa yang didapatkan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kecil kita akan dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah, yaitu diantara wudu dan sholat yang akan datang, allati taliha, yaitu sholat yang akan dikerjakan. Artinya misalnya kita sekarang di waktu zuhur, kita berwudu dengan menyempurnakan wudunya, kemudian sholat, maka seluruh dosa-dosa setelah kita wudu dan sholat duhurnya sampai sholat yang akan kita kerjakan berikutnya, yaitu waktu asar, di antara duhur dan asar, di antara wudu sholat duhur dan wudu sholat asar, itu semua dosa-dosa kecil kita dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita sholat dan mengerjakan sholat asar, lalu wudu dan sholat waktu maghrib. Antara sholat asar dan sholat maghrib, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian maghrib kepada isya, isya kepada subuh, seterusnya subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, seterusnya. Apabila itu tetap berputar, tetap berwudu di setiap waktu sholat, 5 waktu kita kerjakan, di setiap wudu yang kita kerjakan, dan langsung sholat di setiap waktu yang menjadi kewajiban kita, seluruh dosa-dosa kecil semua akan dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menjadi tidur kita, menjadi wudu kita sangat berharga, sangat besar hikmah di dalam berwudu. Maka Imamul Ghazali juga mengatakan di dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang sabdanya yang artinya, siapapun seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, ketika tidur, apabila tidur sambil dalam keadaan bersuci, artinya apabila tidur dengan berwudu, maka ruhnya terangkat ke atas, ruhnya naik ke atas, dan seluruh mimpi-mimpinya itu benar, mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apabila seseorang yang tidur tidak dengan
berwudu, tidak dengan bersuci, tidak sebelum tidur dan berwudu terlebih dahulu, maka ruhnya pendek. Artinya ruhnya tidak sampai kepada arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai ke sana. Ruhnya pendek, tidak sampai menjangkau ke arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh mimpi-mimpi di dalam tidurnya adalah mimpi kosong, mimpi yang tidak benar. Jadi kita ketika menginginkan mimpi yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ketika kita tidur, maka wudu terlebih dahulu, sempurnakan wudunya, perbaiki wudunya seperti hanya kita wudu ketika mau sholat, kemudian tidur, membaca doa tidur dan lain sebagainya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa-doa tidur. Maka kemudian kita tidur, dan insya Allah apabila kita mimpi, itu insya Allah mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, maka mimpi itu adalah mimpi yang benar. Tetapi ketika kita tidur begitu saja tanpa berwudu terlebih dahulu, maka ketika tidur kita mengalami mimpi, maka itu adalah mimpi-mimpi dari setan, mimpi-mimpi kosong, mimpi yang tidak benar. Para pemirsa yang saya hormati dan yang saya banggakan, inilah yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini mengenai fadilah, hikmah, manfaat daripada berwudu, manfaat dari berwudu. Untuk itu, walaupun kita tidak untuk sholat, tidak mengapa, dan itu dianjurkan, sangat dianjurkan, disunahkan kita setiap saat, setiap waktu untuk melakukan, untuk mengerjakan wudu. Karena apa? Karena bukan hanya wudu untuk sholat, lalu kemudian di setiap tetesan air wudu kita itu diciptakan oleh Allah seorang malaikat, akan tetapi di setiap wudu kita, setiap tetesan itu akan diciptakan oleh Allah sebagai seorang malaikat yang selalu memohonkan ampun kepada kita sampai hari kiamat. Maka dengan demikian wudu juga termasuk perkara yang dapat melebur, menghapuskan doa tanpa dengan kita membaca istighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para pemirsa yang saya hormati, kalau kita istiqomah aja, rutin menjaga wudu kita di setiap saat, apakah kita mau tidur, apakah untuk tidak ada kesengajaan apa yang kita kerjakan, hanya kita wudu begitu saja, ini tetap baik. Berarti kita tetap menjaga istiqomah, langgeng di dalam kita berwudu. Kalau kita senantiasa mengerjakan wudu, apalagi ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka apabila Allah seketika itu, dikala itu mencabut roh kita, ketika kita tidur sambil berwudu, dengan berwudu, maka kita termasuk mati syahid. Perlu kita ketahui, orang mati syahid bukan hanya tidur dengan keadaan suci lalu Allah mencabut nyawa kita, kemudian kita wafat, itu termasuk mati syahid, tapi juga termasuk perlu kita ketahui bersama bahwa di antara mati syahid itu adalah tingkatan pertama adalah
jihad fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir. Maka ketika di dalam peperangan itu kita terbunuh oleh musuh, maka ketika itu kita mendapatkan predikat mati syahid, yang ruh kita langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan langsung dimasukkan ke surganya Allah tanpa melalui proses-proses yang ada seperti proses hisab, masyar, penimbangan amal, penghitungan amal dan lain sebagainya. Maka orang yang mati syahid adalah langsung ruhnya langsung berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan langsung berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang termasuk mati syahid adalah orang yang tenggelam di laut atau tenggelam di dalam air, tenggelam. Kemudian orang yang tertimbun atau dijatuhi atau terkena dirobohi sesuatu kemudian langsung meninggal dunia. Lalu kemudian orang yang terkena sakit perut, mengalami sakit perut yang luar biasa, kemudian karena sakit perut yang luar biasa itu kemudian meninggal dunia, maka termasuk mati syahid, baik sakit perut karena melahirkan atau sakit perut karena memang penyakit perut yang sakit luar biasa, kemudian karena itu dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang mati syahid. Nah, orang mati syahid ini adalah keinginan dari setiap orang yang beriman. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sendiri menginginkan selalu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang yang mati syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan doa-doa Umar bin Khattab untuk dimatikan secara mati syahid. Allah mengabulkan, yaitu terbunuh ketika mengimami jamaah, mengimami para sahabat yang lain, mengimami sholat waktu subuh yang insya Allah pembunuhnya adalah Lu'lu'ah. Para pemirsa yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk menjaga wudhu kita di setiap waktu, baik berwudhu untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, ataupun berwudhu hanya kita mengerjakan sunnah, hanya kita menginginkan kesucian jiwa dan hati karena wudhu kita yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.